dalam 2-3 tahun terakhir ini kami menangani peningkatan pasien HIV. Dan saat ini saja di puskesmas ini kurang lebih ada hampir 30 orang rutin yang sudah positif dan rutin. Itu gay, laki-laki yang suka sama laki-laki. Gay itu meningkatkan angka penyakit menular seksual yang tinggi, termasuk HIV di dalamnya. Ketika seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual, penis itu akan penetrasi ke dalam vagina. Dan itu adalah jalan yang memang sudah diciptakan oleh Tuhan. Nah sekarang bayangkan kalau laki-laki sama laki-laki gay, itu kira-kira masuknya di mana? Gitu. Maka mereka akan mencari lubang yang lain. Dan itu lubang anus. Dan lubang anus atau pantat tidak punya sel yang sama dengan vagina. Mukosa selnya berbeda. Risiko penularan HIV-nya lebih tinggi. Itulah sebabnya ketika gay itu meningkat, AIDS, HIV meningkat. Maka saya sebagai seorang dokter saya katakan bahwa gay merugikan. Teman-teman, kembali lagi ketemu dengan saya setelah kurang lebih 1 bulan saya tidak buat video baru ya. Ya kesibukan saya sebagai dokter di kampung di SOE ini. Jadi saya agak sedikit slow dalam upload video. Tapi kemarin saya banyak pelayanan di luar dan saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu teman saya dan saya mendapati satu berita yang cukup menyedihkan ya. Untuk saya ya. Saya tidak tahu buat teman-teman tidak. Di salah satu puskesmas di daerah saya pelayanan itu, dia cerita begini, "Dok, dalam 2-3 tahun terakhir ini kami menangani peningkatan pasien HIV, AIDS yang berobat rutin. Dan saat ini saja di puskesmas ini kurang lebih ada hampir 30 orang rutin yang sudah positif dan rutin. Itu gay, laki-laki yang suka sama laki-laki." Nah ini kenapa saya bilang ini menyedihkan, karena saya bukan tinggal di Amerika. Kalau saya di Amerika, gay, LGBT, it's legal. Oke, memang akan tinggi. Tapi di tempat saya ini, di NTT, itu tempat yang mayoritasnya Kristen. Tapi itu saja tinggi gitu ya. Nah saya mau menyoroti buat teman-teman sebagai satu informasi yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan saya rasa ini penting untuk generasi muda. Dan kalau teman-teman merasa ini bermanfaat bisa dibagikan ya. Saya tidak atau belum membahas tentang gay, LGBT dari sisi norma, sisi human rights yang katanya di Amerika human rights, atau dari sisi kebenaran atau tidak benarnya. Tapi sebagai seorang dokter yang ketika membaca bahwa gay, khususnya laki-laki ya, itu meningkatkan angka penyakit menular seksual yang tinggi, termasuk HIV di dalamnya, maka saya sebagai seorang dokter saya katakan bahwa gay merugikan. Secara medis itu merugikan. Ya, saya buka di website CDC, salah satu website yang banyak mengupload artikel-artikel kesehatan dengan basis penelitian. Dikatakan apa? Setiap tahun, sekarang semenjak LGBT dilegalkan ya, angka HIV/AIDS baru pada kelompok gay itu meningkat dengan drastis. Saya kutipkan, HIV terus meningkat dengan tinggi pada kelompok gay dan biseksual yang lebih muda. Dan sekarang itu sudah kurang lebih 330.000 orang meninggal dengan AIDS yang ada lagi. Gitu. Dok, kenapa kalau gay resikonya lebih tinggi? Ya saya kasih perumpamaan gampangnya beginilah. Ketika seorang wanita, jadi AIDS itu kan virus HIV menyebabkan AIDS kan.
Virus ini ditularkan melalui kontak darah. Makanya paling sering pada saat hubungan seksual. Jadi pada saat hubungan seksual dilakukan, terjadi penetrasi, itu ada gesekan, itu menyebabkan mikrolesi. Mikrolesi itu membuat bisa terjadi virusnya berpindah dari satu orang ke orang lain. Makanya kalau orang gonta-ganti pasangan, resiko dia terkena AIDS itu lebih tinggi. Ada juga sebagian kecil karena penggunaan jarum suntik bersamaan. Suntik di sini, darah saya suntik di sana, kena dia bisa AIDS. Tapi itu sedikit. Ada yang bilang karena transfusi. Kalau transfusi darah saya rasa sekarang sudah tidak lah. Sekarang itu prosedur transfusi ketat. Lu donor darah, itu nanti akan diperiksa dulu darahnya, aman enggak. Jadi untuk transfusi saya rasa tidak. Kecuali zaman dulu ya, perang mungkin transfusi langsung dari satu orang ke orang lain itu bisa berbahaya. Nah, karena risiko utama tertular HIV ini adalah hubungan seksual, maka kita lihat ketika seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual, normalnya, ya saya bilang normalnya karena sekarang banyak yang tidak normal ya. Terjadi penetrasi dari penis, ya ini bukan porno ya. Tapi memang kita bicara sesuatu yang berkaitan dengan organ kelamin. Penis itu akan penetrasi ke dalam vagina. Dan itu adalah jalan yang memang sudah diciptakan oleh Tuhan. Mukosa vagina itu unik teman-teman. Dia elastis dan dia secara seluler pun dia berbeda dengan kulit kita. Sehingga ada yang bilang bahwa vagina itu salah satu bagian tubuh manusia yang ketika dia mengalami trauma, dia bisa sembuh hampir sempurna. Ya Tuhan itu baik ya. Bayangkan kalau vagina itu tidak bisa kembali sempurna. Setelah anak lahir 2,5 kilo keluar, itu kan terjadi robekan dan segala macam. Lalu dia tidak kembali sempurna, maka akan terjadi perselingkuhan dalam jumlah yang besar. Karena suami-suami akan lari semua. Tetapi Tuhan sudah sediakan supaya dia itu jadi bisa kembali. Jadi dia memang punya lapisan sel yang khusus supaya memang Tuhan ciptakan tujuannya untuk terjadi hubungan suami istri. Itu saja masih bisa risiko terjadi penularan. Nah sekarang bayangkan kalau laki-laki sama laki-laki gay, itu kira-kira masuknya di mana? Gitu. Maka mereka akan mencari lubang yang lain. Dan itu lubang anus. Dan lubang anus atau pantat tidak punya sel yang sama dengan vagina. Mukosa selnya berbeda. Maka kerobekan yang terjadi pada anus saat terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan laki-laki itu lebih besar, lebih dahsyat dan tidak akan pulih seperti pada wanita. Dan karena lukanya lebih besar, maka risiko penularan HIV-nya lebih tinggi. Itulah sebabnya ketika gay itu meningkat, AIDS, HIV meningkat. Ini fakta penelitian, bukan saya membenci orang gay, tidak. Saya membenci perilaku gay yang terbukti menyebabkan permasalahan menular seksual yang meningkat. Ini kita baru bicara HIV, belum bicara penyakit menular seksual lainnya. Ya. Nah, saya bacakan lagi. Sekarang, ya ini berdasarkan data di Amerika, lebih dari setengah dari orang yang menderita HIV itu gay. Ya, ini saya tunjukkan datanya. Lebih dari setengah dari 1.140.400 pasien HIV di Amerika, 648.000-nya itu gay, laki-laki dengan laki-laki. Yang lurus cuma 300.000, cuma setengahnya. Kasus yang baru ditemukan di tahun 2016 itu 38.700, 26.000-nya gay. 70% itu jangan main-main. Berdasarkan statistik, 1 dari 6 gay akan menderita HIV/AIDS. Ini statistik. Dan celakanya apa? Kita lihat di sini celakanya ya. Saya tunjukkan yang berdasarkan usia. Celakanya adalah sekarang trennya itu usia 25 sampai 34 tahun yang paling banyak kena. Jadi orang muda. Kalau mereka kena HIV umur 25, AIDS umur 30, kalau tidak berobat, masa depannya bagaimana? Jadi itu teman-teman, saya cuma mau men-sharingkan saja bahwa saya bukan menyuruh teman-teman untuk membenci orang gay. Kita itu mengasihi, apalagi sebagai dokter yang disumpah, kami mengasihi pasien. Tapi kami sangat menentang, atau saya sangat menentang keras perilaku gaynya. Sebagai manusia, pasien, saya mengasihi Anda. Tapi perilaku itu harus diubah. Kita berbicara satu penyakit menular,
masih banyak yang lain. Dan semua penyakit menular itu risikonya meningkat pada gay atau homoseksual. Kita bicara sekarang mungkin banyak teman-teman yang berkata, itu kan masih di Amerika sana. Tapi jangan salah teman-teman. 20 tahun yang lalu Amerika tidak ada yang bicara gay. Sekarang sah, legal. Indonesia kita tidak tahu. Sekarang mungkin masih kuat menolak. Tapi saya pernah dengar ada pendeta yang gay. Mungkin sekarang masih jauh, tapi saya tidak berani mengatakan bahwa tidak mungkin ada gay di sini. Bisa jadi 5 tahun, 10 tahun ke depan gay menjadi resmi, dilegalkan. Dan dari sekarang saya mengajak teman-teman untuk memberitakan edukasi ini kepada orang lain. Gay adalah kelompok yang sangat berisiko tertular HIV dan penyakit menular seksual lainnya. Salam sehat, sehat selalu.